Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ani Nurhayati, guru IPA SMP Negeri 2 Cilongok. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam. Pada dasarnya semua benda terdapat atom di dalamnya. Atom merupakan bagian terkecil yang menyusun suatu benda. Nah, atom ini memiliki inti atom. Di dalam inti atom terdapat muatan positif dan neutron. Muatan positif biasa disebut proton. Sedangkan elektron ini akan bergerak mengelilingi atom di bagian yang bernama kulit atom. Nah, dengan adanya muatan listrik positif, negatif, dan juga netral ini, berarti pada dasarnya semua benda itu bermuatan listrik, hanya dalam keadaan diam. Muatan-muatan positif dan muatan negatif ataupun muatan netral ini dapat saling berinteraksi. Jika muatannya sejenis, maka interaksinya adalah saling tolak-menolak. Sedangkan jika muatannya berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik. Nah, di sini jika ada benda positif bertemu dengan benda positif, maka kedua benda ini akan saling tolak-menolak. Begitu juga jika benda negatif bertemu dengan benda negatif, karena sama juga akan saling tolak-menolak. Bagaimana kalau benda positif atau muatan positif bertemu dengan benda negatif? Maka karena berbeda jenis, keduanya akan saling tarik-menarik. Nah, ini dapat kita lihat pada contoh soal berikut ini. Di soal ini dikatakan bahwa muatan C bermuatan positif, benda C bermuatan positif, sedangkan kalian disuruh menentukan muatan benda A, B, D, dan E. Kita tandai dulu di sini, benda C ini adalah positif. Kita lihat, benda B ditarik oleh benda C, maka pastinya B berbeda dengan C, maka B adalah negatif. Kita lihat benda A ini ditolak oleh benda B, maka A pasti sama dengan B, berarti sama-sama negatif. Benda D ditarik oleh benda C, berarti berbeda dengan benda C, karena C positif maka D negatif. Sedang benda E ini diam saja, tidak terpengaruh, berarti benda E ini adalah benda yang netral atau tidak terpengaruh oleh muatan-muatan lainnya. Selanjutnya tentang hukum kolom. Jika ada dua buah muatan yang saling berdekatan, maka muatan ini kan bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, tarik-menarik atau tolak-menolak ini akan timbul gaya. Karena yang mempelajari gejala ini adalah kolom, maka gayanya disebut gaya kolom, atau kita kenal juga sebagai gaya elektrostatis. Bagaimana besarnya gaya kolom atau gaya elektrostatis? Jika jarak kedua benda yang saling tarik-menarik atau tolak-menolak ini besar atau jaraknya jauh, maka gayanya menjadi kecil. Sebaliknya, jika jaraknya dekat, maka gayanya menjadi besar. Nah, jika muatan yang berinteraksi atau berdekatan ini besar, maka gayanya juga besar. Dan sebaliknya, jika muatan-muatannya yang berinteraksi adalah kecil, maka gaya yang terjadi juga kecil. Nah, gaya elektrostatis ini bisa dirumuskan dengan persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya elektrostatis, satuannya Newton, sedangkan K adalah sebuah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1, Q2 adalah muatan 1 dan 2, satuannya kolom, dan R adalah jarak kedua muatan, satuannya meter. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ada dua buah muatan, masing-masing besarnya positif 8 kali 10 pangkat min 6 kolom dan min 6 kali 10 pangkat min 6 kolom.
terpisah sejauh 4 cm. Nah, di sini kita bisa menuliskan apa yang diketahui. Tentu saja di sini ada Q1, yaitu besarnya positif 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ada Q2 yang besarnya negatif 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ada R besarnya 4 cm. Nah, sentimeter kita ubah menjadi meter, artinya 4 per 100. Bisa kita tulis menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ditanyakan berapakah besar gaya F-nya. Kita ingat tadi bahwa F adalah sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, kita teruskan di sini. Maka F adalah K-nya masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, tanda positif negatif pada muatan tidak perlu dimasukkan, karena itu hanya menunjukkan tolak menolak atau tarik menarik. Sedang yang ditanya adalah besar. Jadi kita langsung masukkan 8 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi, kita dalam kurung 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, kalau ada perkalian bilangan pokok 10 berpangkat seperti ini, maka bilangan pokoknya kita kumpulkan lebih dahulu. 9 dikali 8 dikali 6 dikali 10. Nah, ini pangkatnya, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, sehingga di sini kita punya 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Nah, di sini min 6 lagi. Dibagi bagaimana? Dibagi, nah 4-nya kita kuadratkan menjadi 16 kali 10, pangkatnya dikalikan, min 2 dikali 2, min 4. Nah, sekarang kita bisa mencoret dulu. Ini 8 dengan 16, kita ketemu 2. 6-nya bisa coret lagi dengan 2, ketemu 3, sehingga tinggal punya 9 kali 3, 27 kali 10. Ini kalau kita jumlah hasilnya adalah min 3. Nah, per 10 pangkat min 4. Ini kalau kita jumlah hasilnya adalah tinggal jadi 27 kali. Nah, kalau pembagian pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Nah, sehingga kita punya 27 dikali 10 pangkat min 3 dikurangi min 4, tinggal 1. 27 kali 10 atau 270 Newton. Ini untuk soal nomor 1. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, ada dua buah muatan yang besarnya sama terpisah sejauh 3 cm. Berapakah besar gaya listrik statisnya jika jaraknya dijauhkan 2 kali semula? Nah, dalam soal ini yang mengalami perubahan hanya jaraknya, sedangkan muatannya sama. Nah, jaraknya bisa kita tulis di sini. Ya, jarak sekarang adalah 2 kali jarak mula-mula. Sekarang kita hitung berapa gayanya sekarang kalau jaraknya diperbesar. Kita tulis gaya sekarang dibanding gaya awal. Nah, masukkan rumusnya tadi. Seperti ini, ajak ya, rumusnya sama. Per, nah ini R sekarang. Ini juga sama. Ini R awal. Nah, karena muatannya sama, maka kita bisa coret di sini. K-nya sama. Besar muatan juga tidak berubah, tetap sama. Sehingga yang tersisa adalah 1 per R2 kuadrat dibanding
1 per R1 kuadrat. Nah, bisa kita tulis di sini. Maka F2 dibanding F1 sama dengan menjadi R1 kuadrat per R2 kuadrat. Maka F2 dibagi F1 sama dengan R1-nya berapa tadi? R1-nya adalah R1. Kita tulis R1 kuadrat aja. Dibanding, nah R2-nya adalah 2 kalinya R1 dikuadratkan. Sehingga kita punya F2 per F1 adalah, ini adalah R1 kuadrat aja per 2 kuadrat 4. R1 dikuadratkan R1. Nah, karena sama kita coret sehingga kita punya hasil F2 dibanding F1 sama dengan 1 per 4. Artinya gaya sekarang adalah 1/4 kali gaya mula-mula. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah dua buah muatan listrik besarnya sama, terpisah sejauh R. Jika kedua muatan diperbesar 2 kali, jaraknya menjadi setengah kali, hitunglah besar gaya listriknya. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahuinya. Muatan yang sekarang berarti kan kita punya Q1 ya. Q1, Q2 begitu kan. Nah, di sini kita tahu muatan yang sekarang, Q1 yang sekarang adalah 2Q awal. Q2 yang sekarang juga 2 kalinya. Sedangkan jarak yang sekarang, R2-nya adalah setengah jarak mula-mula. Nah, ditanyakan F-nya. Sama seperti tadi, kita tulis F2 per F1 sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R2 kuadrat per Q1 Q2 per R1 kuadrat yang sama ini. Nah, kita tulis di sini sama dengan Q1 sekarang menjadi 2Q. Ini juga menjadi 2Q. Per R-nya sekarang menjadi setengah R1 dikuadratkan dibagi ini Q awal per R1 kuadrat. Sampai sini ada yang sama, yaitu ada Q, ada Q. Kita bagi habis. Nah, maka kita memperoleh, sini kita tulis F2 dibagi F1 sama dengan yang tersisa adalah 2 kali 2, 4 per setengah dikuadratkan adalah 1/4 R1 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Kita coret lagi. Maka kita punya, kita teruskan di sini ya. Maka kita punya tadi F2 per F1 adalah 4 per 1/4. Atau kita punya berarti F2 dibanding F1 adalah 4 dikali 4/1. Artinya F2 per F1 adalah 16. Maka gaya sekarang menjadi 16 kali gaya mula-mula. Bisa dipahami? Lanjut ke medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik ini dapat digambarkan dengan
garis-garis gaya listrik yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Nah, seperti ini gambarnya. Jika semakin rapat gambar garis-garisnya, berarti medan listriknya semakin kuat. Semakin renggang garis-garis gaya listriknya, berarti medan listriknya semakin lemah. Medan listrik sendiri bisa dirumuskan sebagai besarnya gaya listrik tiap satuan muatan listrik, E sama dengan F per Q, atau bisa juga E sama dengan Kq per R kuadrat. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ada sebuah muatan listrik sebesar 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, berarti kita punya Q-nya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom dengan gaya kolom sebesar 24 kali 10 pangkat min 4 Newton. Ditanyakan berapakah E. Karena yang diketahui hanya F dan Q, maka kita pakai persamaan yang F per Q. F-nya kita masukkan 24 kali 10 pangkat min 4 dibagi Q-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita peroleh E sama dengan 24 dibagi 3 adalah 8. Maka pangkatnya 10 pangkat min 4 dikurangi min 6. Kita punya 8 kali 10 pangkat min 4 dikurangi min 6, positif 2. Maka E-nya adalah 800 Newton per kolom. Contoh soal berikutnya. Sebuah muatan besarnya 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti ada Q ya. Kita punya Q adalah 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berada di sekitar muatan listrik pada jarak 4 cm. 4 cm bisa kita tulis menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan E atau medan listrik. Karena yang diketahui Q dan R, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, K-nya tetap sama seperti di gaya kolom, 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya kita masukkan 8 kali 10 pangkat min 6. R-nya kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, kita punya E sama dengan 9 kali 8 kali 10 pangkat 9 ditambah min 6 dibagi 4 kuadrat 16 kali 10 pangkatnya dikalikan. Kita coret 2, 9 bagi 2, 4,5 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 4. Berarti 4,5 kali 10 pangkat 3 dikurangi min 4. Atau sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini medan listriknya. Terima kasih. Wani akhiri. Semoga dapat membantu kalian belajar. Selamat belajar semuanya. Terima kasih.